Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 3 ingin mempresentasikan hasil kerja kelompok kami. Pertama-tama, yang terhormat Ibu dosen mata kuliah kami, Ibu Nur Zainab, Eskom, MT, dan teman-teman sekalian. Adapun nama-nama teman kelompok saya yaitu Saya Alfira. dan saya Niken Ayu Larasati. Dan saya Alfania Hasanah. Kali ini kelompok kami akan menjelaskan tentang sistem pakar diagnosa penyakit ginjal dengan metode Fort-Ward Canning berbasis Android. Di sini hasil penelitian bahwa dengan adanya sistem pakar diagnosa penyakit ginjal pada manusia dapat memberikan manfaat yang cukup berarti, antara lain proses pengolahan data dan proses konsultasi dilakukan cepat serta menghasilkan laporan cukup akurat, sehingga membuat pekerjaan akan lebih efektif dan efisien. Tinjauan pustaka. Ginjal merupakan organ tubuh manusia yang sangat vital, karena ginjal merupakan salah satu organ perkemihan atau ginjal ureter kantung kemih uretra. Penyakit ginjal dapat meningkatkan risiko kematian bagi penderita dan dapat juga menjadi pemicu timbulnya penyakit jantung. Apabila penyakit ginjal bisa dideteksi secara dini, penyakit lain yang menyebabkan kematian bisa segera dicegah. Karena tidak kenormalan fungsi ginjal seringkali menggambarkan tahapan awal dari gejala penyakit jantung. Selanjutnya, di sini ada metode pemecahan masalah. Suatu perkalian inferensi yang menghubungkan suatu permasalahan dengan solusinya disebut dengan rantai atau canning. Suatu rantai yang dicari atau dilewati atau dilintasi dari suatu permasalahan untuk memperoleh solusinya disebut forward canning. Cara lain untuk menggambarkan forward canning ini adalah dengan menalarkan dari fakta menuju konklusi yang terdapat dari fakta. Selanjutnya, di sini juga ada tabel metode forward canning, yaitu rangkaian ke depan. Yang pertama, perencanaan, pemantauan, kontrol saat sekarang ke masa depan. Dan yang kedua, antisiden terhadap akibat. Ketiga, data yang digerakkan, penalaran atas dasar. Keempat, kerja maju untuk menemukan. Kelima, pemecahan yang mengikuti fakta. Keenam, pencarian melebar pertama untuk mempermudah. Ketujuh, antisiden menentukan pencarian. Dan yang terakhir, penjelasan yang tidak dipermudah. Slide selanjutnya akan dibacakan oleh Alfania Hasanah. Kepada Alfania Hasanah, dipersilahkan. Baik, terima kasih telah diberi kesempatan kepada saya. Saya Alfania Hasanah Arsyad akan melanjutkan materinya, yaitu metode penelitian. 1. Metode literal. Metode ini merupakan metode pustaka dengan mencari informasi yang berhubungan dengan penelitian. Dapat diperoleh melalui sumber buku-buku, catatan, atau berkas lainnya. Yang kedua, pengumpulan data. Melakukan proses-proses pencarian data penunjang mengenai gejala-gejala atau diagnosa penyakit ginjal yang diperoleh dari survei dan studi pustaka. Yang ketiga, perencanaan sistem. Perencanaan pembuatan sistem meliputi perencanaan sistem pakar dalam proses pembuatan aplikasi. Yang keempat, penyusunan basis data.
Proses penyimpanan yang didapat dari observasi berupa beberapa data penunjang, fakta-fakta, dan aturan yang mengatur proses pencarian data yang saling berhubungan satu dengan yang lain ke dalam basis data MySQL sebagai media penyimpanan. Yang kelima, pengembangan sistem. Pengembangan aplikasi sistem pakar ini akan dikembangkan dan perencanaan pembuatan solusi perangkat lunak dengan menyiapkan spesifikasi fungsional, desain perangkat lunak, rencana kerja, dan melakukan analisa terhadap kebutuhan pemakai, kebutuhan operasi, dan kebutuhan sistem. Selanjutnya, kelebihannya yaitu pasien dapat berkonsultasi dengan dokter secara langsung dan lebih privasi, dan juga proses diagnosa yang lebih akurat karena dokter dapat melihat kondisi pasien secara langsung dengan memeriksa semua keluhan yang diderita oleh pasien. Kekurangannya yaitu, pertama, proses konsultasi dengan dokter memerlukan waktu yang cukup lama apabila terjadi antrian panjang yang dikhawatirkan akan berakibat terlambatnya penanganan pasien oleh dokter. Yang kedua, keterbatasan jumlah dokter yang bertugas. Yang ketiga, keterlambatan penanganan dini juga sering terjadi dikarenakan dokter yang bertugas berhalangan. Terima kasih atas penjelasannya. Selanjutnya, saya akan mempersilahkan Saudari Alfira untuk melanjutkan slide selanjutnya. Kepada Alfira dipersilahkan. Baik, terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan kepada saya. Saya Alfira akan melanjutkan materi selanjutnya yaitu perancangan sistem. Ada flowchart diagnosa penyakit ginjal, yaitu dijelaskan mengenai menu utama aplikasi sistem pakar penyakit ginjal menggunakan metode forward scanning. User dapat mengakses aplikasi halaman menu utama. Di halaman ini mulai diagnosa, user dapat melakukan diagnosa cek segala penyakit ginjal dengan memilih gejala-gejala yang telah ada. Adapun USCAX diagram penyakit diagnosa penyakit. USCAX diagram diagnosa penyakit ginjal menjelaskan aktivitas yang dapat dilakukan oleh user. User dapat memilih penyakit yang sesuai gejala yang dia rasakan. Dari sistem akan memperoleh semua gejala yang telah dipilih user. Sistem juga dapat memberikan hasil diagnosa serta dapat memberikan solusi. Adapun activity diagram diagnosa penyakit ginjal dan sequence diagram melalui diagnosa. Diagram ini digunakan untuk menjelaskan sebuah rangkaian langkah-langkah yang mengirimkan message antar satu leaf line ke leaf line yang lain. Adapun sequence diagram halaman about, yaitu halaman ini disediakan untuk user yang ingin mengetahui tentang ginjal, dan di dalamnya dijelaskan pengertian ginjal beserta dengan fungsinya. Dan sequence diagram exit, yaitu sebuah tombol yang disediakan untuk user yang ingin keluar dari aplikasi tersebut. Terima kasih, saya kembalikan ke moderator. Terima kasih atas penjelasannya. Selanjutnya saya akan membaca kesimpulan. Berdasarkan hasil analisis perancangan, implementasi, dan pengujian terhadap aplikasi diagnosa penyakit ginjal berbasis Android, kesimpulannya bahwa dengan adanya aplikasi sistem pakar diagnosa penyakit ginjal dapat mempermudah masyarakat untuk mendiagnosa penyakit ginjal secara dini sebelum mengambil tindakan lebih lanjut, sepertinya konsultasi ke dokter ataupun tes laboratorium di rumah sakit. Aplikasi sistem pakar diagnosa penyakit ginjal ini dapat digunakan oleh setiap orang untuk melakukan diagnosa awal penyakit ginjal, sehingga tidak perlu mengeluarkan biaya yang mahal untuk melakukan konsultasi ke dokter. Sekian dari kelompok kami, lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.